Shalom, perkenalkan, nama saya Darlan John Rizky Sapai. Saya adalah siswa dari SMA Kasih Karunia, yang dimana sekarang saya duduk di bangku kelas 10. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat kesaksian tentang keselamatan dan pertobatan atau sebelum dan sesudah mengenal Tuhan. Namun sebelumnya saya akan menceritakan latar belakang dari keluarga saya. Saya adalah anak yang lahir dari orang tua yang dimana sudah beragama Kristen dari dulu, dan saya sudah diajarkan untuk mengikuti Tuhan dari kecil karena saya dulu sangat rajin ke gereja, walaupun ke gerejanya ikut-ikutan karena sendirian takut di rumah. Dan saya juga adalah anak yang baik, tidak pernah berbohong waktu saya kecil. Sekitar umuran 6 atau 7 tahun saya tidak pernah berbohong. Namun beranjak dewasa saya mulai berbohong ketika orang tua saya menyuruh saya untuk pergi ke kios untuk membeli sesuatu. Setelah pulang dan mereka bertanya apakah ada uang lebih, saya mengatakan bahwa tidak ada, karena uang itu sudah saya pakai untuk beli, dan itu adalah salah satu pelanggaran yang sudah pernah saya lakukan di dalam hidup saya. Dan mulai beranjak dewasa saya juga sudah mulai melawan orang tua, yang dimana ketika ibu saya menyuruh saya untuk membantu beliau untuk mencuci piring, saya mengatakan bahwa sabar, dan sampai seterusnya saya akan lupa. Ya, tadi ibu saya menyuruh saya untuk membuat apa, dan sampai beliau sendiri yang mencuci piring. Bahkan ketika saya menyuruh saya untuk membantu dia untuk memberi makan pada babi, kambing atau sapi, situ saya mungkin masih menolak dan bilang tunggu sampai bapak sendiri yang memberi makan. Dan itu juga sesuatu pelanggaran yang pernah saya buat sebelum saya bertobat. Namun sekarang saya tidak seperti itu lagi, karena saya sudah bersekolah di Kasih Karunia. Saya diajarkan untuk harus hormati orang tua, rajin, dan tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya maki, merokok walaupun ingin mencoba, minum keras walaupun hanya ingin mencoba, tapi itu adalah satu pelanggaran yang pernah dibuat. Namun dan menjelang beberapa waktu saya mulai berubah karena saya disekolahkan di Kasih Karunia. Di situ saya mulai tersentuh untuk bertobat ketika adanya cepel, girl group, devosi tiap hari, karena setiap hari saya diharuskan untuk membaca Alkitab, untuk merenungkan firman Tuhan. Itu mental iman saya dilatih untuk mulai menjalani hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan setelah saya mulai bersekolah di Kasih Karunia dan saya mulai menjalani hubungan yang baik dengan Tuhan, hidup saya merasa aman-aman saja, baik-baik saja. Tidak sepertinya yang sebelum kenal Tuhan, hidup saya sangat berantakan. Tidak tahu mau tujuan hidup saya ini seperti apa. Namun karena saya mulai kenal dengan Tuhan lewat sekolah Kasih Karunia, saya mulai dibentuk iman saya, karakter saya. Saya mulai tahu tujuan hidup saya ini untuk apa, bagaimana kedepannya hidup saya. Dan ada salah satu ayat Alkitab yang membuat saya tersentuh dan saya mau bertobat, itu adalah Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan itu menunjukkan bahwa kasih Allah kepada saya itu sangat besar, kepada kita semua itu sangat besar, yang dimana jika Allah sudah memberikan nyawa anaknya kepada saya,
Terus saya apa yang harus saya lakukan untuk bisa balas budi kepada Tuhan? Itu dengan melakukan hal-hal yang baik, menghormati orang tua, rajin, tidak melakukan hal-hal yang jahat, rajin membaca Alkitab, rajin ke gereja. Itu adalah salah satu cara supaya saya bisa balas budi kepada Tuhan atas kebaikannya kepada saya, sehingga dia sudah mau mengorbankan anak Tuhan mati jika saya disiksa, supaya untuk menebus diri saya yang berdosa ini. Dan saya sangat tersentuh oleh ayat itu, dan dari situ saya mulai berubah hingga suatu saat saya merasakan kasih Tuhan ketika dimana saya itu dalam kesusahan. Tuhan memberikan jalan keluar yang baik, dan sebelum menyalahkan Tuhan ketika saya kesusahan, pasti saya akan mengambil jalan keluar yang sangat tidak baik. Contohnya lari dari kenyataan. Itu adalah salah satu keburukan hidup saya sebelum kenal dengan Tuhan. Namun sesudah kenal dengan Tuhan, saya adalah anak yang ketika ada masalah, saya pasti berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhan, walaupun hari ini saya berdoa, hari ini Tuhan tidak jawab, besok Tuhan tidak jawab, lusa lagi Tuhan tidak jawab, saya percaya suatu hari Tuhan akan jawab doa saya. Dan ya, saya sangat bersyukur karena saya bisa bersyukur atas karunia, dan lewat situ saya bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa bagi saya. Dan saya juga bersyukur karena dari Tuhan waktu saya mulai membaiki dirinya. Saya adalah orang yang suka marah-marah, tapi ketika saya mulai sikap saya atau karakter saya mulai akrab dengan Tuhan, saya tidak lagi marah. Jadi dari kisah saya ini saya mengambil kesimpulan bahwa ayolah kita menjalani hubungan yang baik dengan Tuhan, karena lewat Tuhan kita bisa menemukan jalan keluar yang baik. Jadi teman-teman yang setia pada Tuhan seperti saya, teman-teman yang suka mati, teman-teman yang masih malas gereja, teman-teman yang balik usaha, teman-teman harus berubah, dan teman-teman harus mempertahankan apa yang sudah teman-teman ubah, hari yang baik, hari yang perbaiki baik. Teman-teman harus berubah, karena dari situ teman-teman pasti akan menemukan solusi yang baik ke setiap permasalahan. Jadi sekian dari kesaksian saya, karena dari kesaksian ini teman-teman menonton dapat berguna, dan yang menonton video ini kiranya dapat diberkati dan bisa menjadi berkat buat orang lain lewat video ini. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom.